Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sulah wa in saluhat sairu amalih wa in fasada sairu amalih. Artinya, amal seseorang hamba yang pertama kali dihisab adalah besok hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya, dan apabila sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani, kemudian termuat di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat jilid 2 halaman 512. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Silsilah nomor 1358. Sebelum membahas lebih lanjut, kita sampaikan beberapa pendapat pandangan para imam-imam yang telah tersohor mengenai fatwanya. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak halal bagi seorang mengambil perkataan kami selama ia belum mengetahui dari mana kami mengambil. Kitab I'lamul Muqawwi'in jilid 3 halaman 488. Beliau rahimahullah juga mengatakan, apabila suatu hadis sahih, maka itulah madhabku. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau berfatwa mengatakan, sesungguhnya aku hanya seorang manusia. Terkadang aku benar dan terkadang aku salah. Maka lihatlah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka ambillah. Dan setiap yang tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Itu pesan Imam Malik. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, setiap orang pasti terlewat dan luput darinya salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan atau katakan, kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, maka apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang diambil dan itulah yang menjadi pendapat. Termuat bisa dilihat di dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i jilid 1 halaman 475. Sedangkan Imam Ahmad
bin Hambal rahimahullah juga memberikan fatwa. Beliau mengatakan, kalian tidak boleh taklid kepadaku, tidak juga taklid kepada Malik, Asy-Syafi'i, dan Al-Zuhri, dan As-Sauri, tetapi ambillah darinya mereka. Dari mana mengambil? Kitab I'la'u Mu'aqifin jilid 3 halaman 469. Pemirsa, pendengar, jamaah, santriwan, santriwati, itulah beberapa pesan dari ulama yang kita banyak taklid kepadanya, namun tuntunan utama adalah harus yang sesuai. Kalau memang tidak sesuai dengan Al-Quran maupun hadis, jangan sampai kita mengikuti. Kita mengakui manusia biasa, tentunya banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu maka belajar dan belajar sampai kita titik penghabisan. Selagi nyawa masih di kandung badan, marilah kita berusaha selalu mencari tambahan ilmu di mana dan kapan saja dan lewat apapun. Tak ketinggalan saya sampaikan adalah perkataan seorang penyair yang berhubungan dengan imam-imam 4 yang saya sampaikan. Para imam petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Itu imam menyampaikan pesan. Imam Hanifah menyampaikan, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum menghadapkannya dengan Alkitab dan Al-Hadis terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hujjah, Imam Malik ini menyampaikan sambil berisyarat ke kamar atau kubur Nabi, setiap perkataan ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali Rasul Muhammad SAW. Imam Syafi'i, beliau menyampaikan, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih kabar hadis itu ke tembok. Buang ke tembok maksudnya. Gunakanlah hadis, perkataan yang tidak sesuai dengan hadis, buang. Sedangkan Imam Ahmad berkata kepada mereka, jangan kamu tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataanku itu. Maka dengarlah perkataan 4 imam pembawa petunjuk, amalkan karena di dalamnya terdapat manfaat. Perkataan itu sebagai pengekang setiap orang yang fanatik, sedangkan yang paling adil adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang terakhir, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tentang hukum menganut satu madhab ini tidak diwajibkan. Itu pendapatnya. Sehingga apa pesan-pesan itu perlu untuk kita perhatikan, dan tentunya kita ini adalah sebagai seorang biasa, banyak kekurangan-kekurangan, kelebihan dan kekurangannya, banyak sekali kekurangannya. Semoga kita diberikan petunjuk, sisa-sisa umur ini kita mengamalkan apa yang harus kita amalkan, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang harus kita tinggalkan, semoga kita pun diberikan petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga kita sisa umur ini berharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kapanpun kita diambil menghadap kehadiratnya dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Benarnya datangnya dari Allah, kesalahan, kekurangan dari saya pribadi. Semoga Allah menambah ilmu sehingga tidak salah lagi dan mengampuni segala kesalahan kekurangan kita bersama. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.